Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Masih semangat kan ya? Semangat. Semangat, Bu. Ya. Tadi sama Bu Dika udah dijelaskan tentang materinya tentang AI ya. Ya, materi hari ini, materi pertemuan saya di 7 dan 8 ini materinya adalah tentang Corel ya, yang basis vektor. Oke, sudah siap semuanya? Sebelum saya share screen. Udah siap. Gambar PPT Ibu sudah terlihat jelas? Udah, Bu. Baik, kita mulai lagi ya. Pertemuan 7 dan 8. Oke. Ini profil saya, kalau ada kendala atau apa-apa bisa kontak saya, WA saya nih. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bu Dika ya tentang jenis-jenis aplikasi dalam desain grafis yang Anda ketahui ya, yang diketahui selama ini ya. Apakah itu Anda menggunakan Photoshop, AI, Corel, gitu ya. Nah, mungkin sudah dijelaskan juga sama Bu Dika ya bahwa memang dalam perangkat pengoperasian perangkat lunak itu ada 2 jenis ya. Ada yang basisnya vektor, ada yang basisnya AI. Vektor bitmap ya. Nah, ini tadi udah dijelaskan sama Bu Dika yang ini? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Ada, Bu. Udah ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari perbedaan vektor dengan bitmap. Kalau vektor tujuannya objektifnya geometris yang didasarkan pada hitungan matematis. Sementara kalau bitmap biasa disebut dengan tersusun oleh objek yang disebut dengan pixel. Lalu vektor independent resolution, sedangkan bitmap dependent resolution. Lalu kalau di vektor ada pembesaran atau zoom yang tidak akan berpengaruh, sementara kalau di bitmap pembesaran berpengaruh pada tampilan. Lalu ada file size-nya, ya, penyimpanan relatifnya kecil, sedangkan di bitmap juga relatif besar. Lalu kalau vektor digunakan untuk ilustrasi dalam bentuk geometri sederhana dan tanpa variasi warna yang terlalu banyak. Lalu di bitmap digunakan untuk gambar yang kompleks, beragam warna dan bentuk foto. Lalu vektor memiliki ciri lagi cocok untuk infografis presentasi, sedangkan bitmap cocok untuk fotografi. Lalu format untuk vektor penyimpanannya bisa dalam bentuk AI, CDR, FH, atau FS. Tapi kalau bitmap format penyimpanannya PSD, TIFF, JPG, DIP, atau BMP. Ya. Nah, ini yang harus Anda pahami juga ya, karena ini akan berkaitan dengan uji kompetensi nantinya ya. Untuk ciri-cirinya bisa Anda lihat di sini ya, ada perbedaan antara vektor dengan bitmap. Kalau vektor seperti ini tampilannya. Jadi pada saat diperbesar atau diperkecil ya, pada saat diperkecil bentuknya tidak terpecah ya, atau tidak ada kotak-kotak seperti yang bitmap ya. Pada saat diperbesar pun sama. Dan untuk yang bitmap, ini, kalau diperkecil dia akan terlihat seperti ini. Tapi kalau misalkan diperbesar tampilannya akan seperti ini secara detailnya. Oleh karena itu maka kalau ini adalah ini yang membedakan vektor dengan bitmap. Nah, ini kalau menggunakan zoom ya, jadi painting width pixelnya seperti ini, dari untuk vektornya seperti ini. Kalau di zoom itu akan kelihatan. Nah, untuk size, resolusi, dan DPI atau PPI, size merujuk pada ukuran atau besaran produk yang akan dihasilkan. Resolusi secara sederhana adalah banyaknya jumlah piksel atau horizontal atau vertikal yang dapat ditampilkan. Semakin rapat dan tinggi resolusi, maka akan menampilkan gambar yang lebih jernih.
Ya, untuk ukuran kertas juga akan mempengaruhi dari gambar yang akan ditampilkan. Ini ukuran kertas dari mulai A0, A1, A2, A3, ini ada ukuran-ukurannya. Ya, ini mungkin sudah dijelasin juga sama Bu Dika ya. Nah, ini juga ini seperti ini. Nah, ini DPI, PPI, perbedaannya kalau DPI per inch, kalau PPI adalah pixel per inch. Ini tentang hasilnya ya. Nah, kalau di dalam warnanya itu ada RGB dan CMYK. Biasanya kalau RGB itu digunakan untuk monitor, untuk pengerjaan secara multimedia. Tapi kalau untuk CMYK itu biasanya untuk cetakan-cetakan gitu ya, untuk grafis. Oke, kita langsung saja ke aplikasi yang berbasis vektor ya. Kalau tadi mungkin Bu Dika sudah menjelaskan tentang Adobe Illustrator, ya, tapi di sini akan menjelaskan aplikasi basis vektornya yaitu Corel. Apakah Anda sudah menginstal aplikasinya? Corel? Sudah, Bu. Sudah ya. Untuk kebutuhan Anda kan sekarang sering menggambar mungkin ya, apakah sering menggunakan Corel? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Jarang ya yang sudah. Tapi sebetulnya sebelum Anda bisa mengerjakan gambar di bitmap, seharusnya Anda juga paham tentang vektor. Nah, oke, kita buka aja dulu. Atau Ibu akan menjelaskan dulu tentang bagian-bagian dari Corel ya. Nih, Corel yang sekarang itu kan sampai di Corelnya sampai 2021 ya. Tampilannya biasanya kalau untuk tampilan Corel 2021, ini 2020 seperti ini ya. Nah, pada saat dimulai itu tampilan Corelnya akan seperti ini. Yang saya dikasih contoh di sini adalah Corel X7 ya. Nah, jadi pada saat Anda membuka pertama tampilan Corel ya, klik 2 kali pada icon Corel di layar desktop monitor ya di sini. Lalu setelah loading aplikasi selesai, maka akan muncul jendela seperti gambar di samping. Ini akan memulai ini seperti ini. Ini tampilan namanya. Nah, pada saat Anda klik file untuk klik bahas, sebetulnya sama aja dengan software yang lain seperti AI atau PSD ya. Jadi tampilan awalnya itu kalian akan menemukan kreasi dokumennya seperti ini. Nah, di sini Anda akan menentukan untuk nama filenya ya, terus untuk ukuran size kertasnya, untuk lebarnya ya. Bahkan Anda mungkin di sini akan membuat ukuran yang tidak sesuai dengan ukuran standar A4 ya. Anda bisa aja dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lain. Tinggal Anda klik di sini. Dan ini di sini bisa Anda ganti apakah itu Anda menggunakan milimeter, sentimeter, atau poin dan sebagainya. Nah, kalau misalkan Anda akan membuat cetakan seperti misalkan kartu nama, poster, atau Anda bisa ininya diganti dengan CMYK. Karena tadi mungkin sudah dijelaskan di beberapa ada awal ya, kalau untuk dicetakan menggunakan CMYK, bukan RGB ya. Nah, ini dia resolusinya Anda tinggal tentukan sendiri ya, apakah mau 100, 200, 300. Semakin tinggi resolusinya, semakin bagus itu 300, tapi mungkin akan semakin berat ya. Nah, ini file ini ada di tampilan kiri layar Corel Draw ya. Pilih New, akan muncul jendelanya seperti ini. Nah, tinggal Anda atur. Untuk membuka gambar yang sudah ada dan ingin dilakukan editing sederhana, maka langkah-langkahnya ada impor atau tekan Ctrl L pada keyboard untuk langkah cepat. Muncul jendela import untuk memilih atau mengambil gambar dari folder yang ada di hard disk atau flash disk yang akan dimasukkan ke Corel. Pilih klik import, letakkan penempatan gambar sementara pada lembar kerja Corel Draw. Pada tahap ini, sebelum gambar diletakkan
kursor Anda akan berubah bentuk. Klik tempat di mana Anda ingin meletakkan gambar tadi. Nah, ini yang saya di poin ketiga ini adalah kalau Anda ingin memodifikasi gambar ya, edit gambar. Ini tinggal Anda impor aja gambarnya. Mungkin nanti setelah Ibu jelaskan detailnya, Ibu akan memperlihatkan dari Corelnya secara langsung ya, supaya Anda mungkin lebih paham bagaimana cara mengimport gambar yang sudah ada dan dieditnya. Nah, ini mengenali layout pada Corel akan mempermudah kita dalam mengoperasikan CorelDRAW. Ini tampilannya ketika Anda sudah masuk ke dokumennya. Nah, di sini ada toolbox-nya ya, di sini ada status bar-nya, ada dokumennya, ada page-nya, ya di sini termasuk untuk detailnya itu adalah nama file Anda detail itu. Di sini ada menu bar-nya, ada standar bar-nya, ada property, rules, locker. Ya, ini kalau yang di sini kan menggunakan X7 sebenarnya udah agak lengkap ya dibandingkan sebelumnya. Nah, fungsi-fungsi yang tadi saya tampilkan di sini ya, ini ada gunanya, yaitu pertama title bar, yaitu area atau tempat yang menampilkan judul dari dokumen yang sedang kita kerjakan. Ya, ini nama filenya. Nah, mungkin saja dalam satu Corel itu Anda bisa menampilkan 2 atau 3 file, ya, area tempatnya ya. Lalu ada toolbox, panel alat atau tool yang digunakan untuk membuat, mengolah, memodifikasi objek yang kita gambar. Ya, ini toolbox-nya di sini ya, posisinya. Lalu dokumen navigator adalah sebuah tab yang menampilkan dokumen yang sedang kita kerjakan atau kita buka dan dapat mempermudah kita dalam berpindah dari dokumen satu ke dokumen yang lainnya. Betulnya navigator itu sama aja dengan pada penggunaan Photoshop atau AI ya. Jadi untuk menampilkan misalkan mau ke arah kiri, kanan, atau atas atau bawah gitu ya. Itu navigator. Lalu menu bar, area yang menampilkan menu option untuk kebutuhan file Corel kita. Lalu ada standar toolbar, adalah panel yang berisi kumpulan ikon yang berfungsi untuk mengakses menu-menu umum yang paling sering dipakai. Lalu ada property bar, berisi tombol perintah dari suatu objek yang sedang aktif. Misalnya kita sedang membuat sebuah tulisan atau teks, ya, maka property bar akan menampilkan tombol-tombol yang berisi pengaturan tulisan atau teks. Lalu ada ruler bar, ya, garis pengukur, ya, sama sebetulnya di Photoshop juga ada ruler bar, kan di Corel AI pun sama ya. Itu garis pengukur horizontal dan vertikal yang berfungsi untuk mengetahui posisi objek yang sedang kita gambar. Lalu ada dokumen window, area di luar drawing page yang berfungsi untuk mempermudah dalam membuat gambar dalam jumlah tertentu atau dalam ukuran besar karena dapat kita scroll untuk melihat keseluruhan area gambar yang kita kerjakan. Lalu dokumen page, area yang digunakan untuk mengolah objek, gambar, dan merupakan area untuk pencetakan gambar. Lalu status bar, area yang menampilkan informasi dari objek yang aktif, seperti informasi ukuran, warna, dan resolusi. Lalu ada docker, jendela yang menampilkan informasi pengaturan seputar alat atau tool yang sedang kita gunakan. Ada color palette juga ya, bagian yang menampilkan daftar pilihan warna yang kita gunakan untuk mewarnai objek. Punya sama aja ya kalau pewarnaan di Photoshop atau Corel, hanya mungkin caranya aja yang berbeda ya. Nah, ini untuk istilah toolbox dari Corel 7 ya. Yang tadi saya sebutkan tadi ya, ada navigatornya, ya, ada zoom-nya. Gitu. Ada bisa membuat kotak, lingkaran, dan ini ada untuk teks. Gitu. Untuk penggunaan warnanya di sini. Ini ya, untuk icon-icon. Beberapa istilah pada toolbox Corel X7 ya. Ada toolbox dapat diartikan sebagai kotak perkakas yang berisi atau alat toolbox yang digunakan untuk menggambar dan memodifikasi objek. Ya, ada juga beberapa tool yang tersembunyi yang disebut dengan istilah flyout atau tool yang dibundel atau dijadikan satu kelompok. Untuk melihat tool yang tersembunyi tersebut, klik dan tahan beberapa detik di tanda panah yang ada di pojok kanan bawah atau flyout raw tool yang terlihat. Berikut penjelasan tentang fungsi dari setiap tool. Ya. Ini pick ya, jadi ini pick itu adalah untuk menunjukkan gambarnya, menyeleksi, memutar, mengatur ukuran, dan memiringkan objeknya.
Nah, sedangkan freehand fit menyeleksi objek dengan bebas. Lalu transport berfungsi memutar objeknya. Oke, nanti kita coba setelah ini ya. Setelah saya sampaikan dulu materinya. Lalu beberapa istilah pada toolbox paragraph. F7 ada set edit layout, set tool berfungsi mengedit objek yang berbentuk kurva. Ini ya. Ini bisa untuk mengedit bentuk, misalkan bentuk shape kotak menjadi segitiga atau menjadi dari bentuk geometris menjadi non geometris, ini di sini ya. Lalu smooth tool berfungsi mengubah objek menjadi lebih lembut. Ini ya, tampilannya. Lalu smooth tool berfungsi menarik objek dengan menyeret garis tepi. Kalau wheel tool berfungsi untuk mengubah bentuk menjadi putaran, menjadi pusaran angin. Yang ini wheel ya. Lalu attract tool berfungsi mengubah outline menuju arah kursor layaknya magnet. Lalu repel tool fungsinya sama dengan attack tool, tetapi ke arah yang berlawanan. Lalu smooth brush tool berfungsi merubah objek menjadi objek vektor ya. Lalu Rogan brush tool berfungsi merubah garis keluar objek vektor. Ini adalah bagaimana Anda memodifikasi bentuk-bentuk. Jadi sebetulnya bisa digunakan atau tidak ya, tapi ini ada semua ada memiliki fungsinya. Lalu crop tool berfungsi memotong, mengambil bagian gambar yang terseleksi dari gambar bitmap dan membuang bagian gambar yang tidak terseleksi. Ini cropnya ya. Jadi Anda mainkan dalam satu gambar akan memotongnya sama halnya seperti ini ya. Ada di ini juga seperti ini gitu. Di Corel Draw proses seperti itu. Nah itu berfungsi memotong gambar ya, untuk memotong gambar. Lalu as eraser tool berfungsi menghapus bagian dari sebuah gambar yang tidak diperlukan. Yang ini contoh gambarnya ya. Lalu ada virtual segment delete berfungsi memotong bagian gambar yang berpotongan dengan gambar lain. Nah ini ya. Lalu berikutnya adalah zoom tool atau jet berfungsi memperbesar atau memperkecil tampilan gambar. Ini sama ya dengan Photoshop ya atau AI. Pen tool berfungsi memindahkan tampilan gambar pada layar. Ya, ini. Jadi hanya memindahkan gambar saja ya. Lalu ada freehand tool berfungsi menggambar objek berbentuk kurva dan segmen garis lurus. Nah ini, jadi Anda bisa membuat sesuka Anda ya, bagaimana bentuknya menggunakan freehand. Sedangkan untuk dua poin line tool berfungsi menggambar garis lurus dengan cara menarik dari titik awal ke titik akhir. Yang ini. Lalu ada bezier tool berfungsi menggambar kurva satu segmen pada satu waktu. Nah ini. Nah di sini adanya ada kurvanya ya dibandingkan dengan yang poin lain. Sementara pen tool berfungsi menggambar kurva dalam segmen dan setiap segmen review bergambar. Ini ya. Pennya. Lalu B-spline tool berfungsi menggambar garis lengkung dan menetapkan titik kontrol merubah kurva. Nih. Polyline tool berfungsi menggambar kurva yang terhubung dan garis lurus dalam satu tindakan. Lalu ini ya, kalau yang 3 poin curve berfungsi menggambar kurva dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir, kemudian menuju pusat titik pusat, menuju ke posisi titik pusat. Nah ini. Lalu smart drawing dengan cara Shift S berfungsi mengkonversi freehand stroke dengan membentuk dasar-dasar atau kurva yang diketahui. Nah ini adalah bagaimana Anda membuat garis. Tapi sebetulnya itu tergantung kebutuhan Anda. Tidak sepenuhnya semuanya bisa Anda gunakan ya. Tapi Anda harus cukup memahami fungsi-fungsi dari tool-tool yang ada di sini. Nah, untuk artistik medianya, ya, artistik media berfungsi menambahkan brush, menyemprot, serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. Nah, bisa di sini tebal tipisnya, kan? Ini bisa digunakan menggunakan tool yang ini ya. Lalu rectangle tool berfungsi membuat gambar berbentuk persegi. Ini kalau membuat kotak. 3-point rectangle tool berfungsi membuat bentuk persegi pada sudut tertentu. Lalu ellipse tool berbentuk lingkaran, ya, membuat ellipse. Sedangkan 3-point ellipse tool berfungsi membuat objek bentuk lingkaran pada sudut tertentu.
Lalu ada polygon tool, ya. Ini adalah bentuk-bentuk yang lebih ke polygon, star, ya. Kadang-kadang kan kalau untuk bintang itu kan ada yang titiknya tidak 5, ya, bisa 6, bisa 4, bisa 3, itu bisa diatur ya di sini. Nah, polygon tuh untuk menggambar objek bentuk polygon, gambar ikonnya seperti ini. Jadi start tool untuk menggambar bentuk bintang. Dan sedangkan complex start tool untuk menggambar bintang banyak sisi. Grab paper tool untuk menggambar sekat yang terdiri dari garis yang sama. Sedangkan spiral untuk menggambar spiral, yang ini ya. Basic shape tool untuk memilih bermacam-macam bentuk shape dasar. Lalu arrow shape tool untuk memilih bermacam-macam bentuk panah. Flowchart shape tool untuk menggambar simbol flowchart. Lalu banner shape tool untuk memilih bermacam-macam bentuk bintang. Lalu calot shape tool untuk membuat gambar. Nah, jadi di sini ada tool-tool yang mempermudah kita dalam mengerjakan. Misalkan Anda akan membuat spiral, ya. Jadi Anda tidak akan membuat secara manual, tapi Anda cukup dengan mengklik ini dan Anda tidak akan tinggal menentukan berapa jumlah putaran spiralnya. Begitupun dengan complex star, pun dengan polygon dan round stop seperti apa. Nah, itu secara otomatis bisa Anda tinggal klik di tool-tool yang ada di sini, ya. Nah, untuk text tool, ya, membuat tekstur tulisan, ya, seperti ini tampilannya. Untuk membuat tabel juga ada. Nah, untuk dimensi flyout paralel dimensi berfungsi membuat garis dengan ukuran dimensi miring. Nah, ini ya untuk menentukan kemiringan. Lalu untuk horizontal vertikal dimensi berfungsi membuat garis ukuran dimensi horizontal dan vertikal. Nah, ini ya tampilannya. Lalu untuk membuat garis ukuran segitiga, angular, yang ini. Segmen untuk menampilkan dimensi antara titik terakhir pada satu atau beberapa bagian. Lalu ada 3-point callout, yaitu untuk membuat garis petunjuk atau keterangan. Ya, nah, ini adalah tool-tool pada saat Anda menggunakan teks atau table, ya, atau akan membuat tiga sudut atau garis-garis vertikal dan horizontal. Lalu ada straight line connector, berfungsi untuk membuat konektor line dan lurus. Nah, ini supaya lebih mudah ya, tidak kemana-mana, jadi dibatasi. Right angle connector berfungsi untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut yang tajam. Lalu rounded right angle connector berfungsi untuk membuat konektor siku-siku dengan membuat sudut tumpul. Lalu ada edit anchor untuk mengedit garis konektor. Ini ya menunya. Lalu ada interaktif drop shadow tool berfungsi untuk memberi bayangan sehingga objek terlihat simbol. Nah, ini dari masing-masingnya juga ada lagi ya, ada counter, ada blend, distort, envelope, ada. Jadi tergantung kebutuhan Anda. Ya, apakah kebutuhannya akan drop shadow, atau counter, atau blend, distort. Ya. Untuk interaktif counter berfungsi untuk membentuk garis luar pada objek, ya. Lalu ada interaktif blend tool untuk mencampur dua objek. Interaktif distort tool berfungsi untuk melakukan penyimpangan pada objek. Lalu interaktif envelope berfungsi untuk melakukan penyimpangan pada objek dengan cara mendrag node. Lalu interaktif extrude berfungsi untuk membuat suatu ilusi kedalaman pada suatu objek. Nah, ini tampilannya ya. Tulisnya. Nah, di Corel juga kita akan bisa menampilkan gambar-gambar secara transparan ya, atau buat objek menjadi transparan. Nah, ini ada ikonnya tuh atau toolsnya seperti ini gambarnya. Lalu untuk pemilihan warna menggunakan color eyedrop tool. Ini toolsnya ini. Lalu ada atribut eyedrop tool untuk memilih dan menyalin properti pada objek. Lalu interaktif untuk memberi warna dengan gradasi fill, ya. Ini Anda juga dengan menentukan warna-warnanya di interaktif tool. Lalu untuk memberi warna gradasi di sini. Ya. Sedangkan smart fill tool untuk membuat objek dari dua gambar yang tumpak ini dan menetapkan objek tersebut. Nanti kita coba ya.
Nah, cara menyimpan file atau gambar beserta atributnya. Yang pertama, dokumen yang telah selesai dikerjakan dapat disimpan dalam klik Save atau dengan shortcut Ctrl S. Kemudian akan muncul kontak dialog Save Drawing. Tentukan nama pada text box file name-nya, lalu tentukan lokasi file pada list box Save In. Tentukan dengan versi CorelDRAW beberapa file dapat dibuka pada list box version, klik thumbnail untuk menemukan dengan beberapa warna file disimpan. Lalu klik Save as Type untuk menentukan format ekstensi file. Default akan disimpan dengan tipe CDR ya, CorelDRAW. Klik Save untuk menyimpan dan klik Cancel untuk membatalkan. Lalu menyimpan dokumen dengan nama berbeda, cukup klik file Save As atau dengan shortcut Ctrl A, kemudian akan tampil kotak dialog penyimpanan. Lalu fasilitas ekspor memungkinkan Anda untuk mengekspor gambar dengan format tertentu ya, agar dapat dibaca oleh program lain. Klik menu File, Ekspor, akan tampil kotak dialog ekspor. Tentukan nama file dan di text box file name. Lalu tentukan lokasi file disimpan pada list box Save In. Lalu tentukan format file pada Save As, Type, or klik OK. Gitu ya. Baik, untuk memperjelas yang Ibu sampaikan tadi di PPT-nya, mungkin akan lebih jelas lagi akan melihat videonya ya. Welcome to this tutorial dedicated to CorelDRAW, the ultimate software for vector drawing and image correction from Corel. In just 13 minutes, we will see everything you need to know to start using. When opening CorelDRAW, its welcome screen appears with several options to start, including tutorials, news, and the latest articles from Corel. On Get Started, you can open any existing document or go to New Document to go for a new one. Just define name, the number of pages, and the color mode between CMYK and RGB. Then select the page size across several standards available and customize it in width and height. Set the orientation, resolution, and then go to OK. The new document opens on the main interface under a dedicated tab on top, with all its pages listed at the bottom. On the left, you have the toolbar, selecting all the tools inside CorelDRAW. Some of these buttons show a dark corner, selecting multiple tools inside. In this case, click and hold over the button and release the click when selecting the right tool to use. On top, you get several bars showing options and properties for the current tool or selected object. And on the right, you have several panels you can use to manage your drawings and documents. In particular, you can take a look at the Hints panel to get tips and help on the current tool you are using. If you find any of these panels closed, you can reopen these from the Window tab under Dockers. There are three kinds of objects on CorelDRAW: the vectors, the images or bitmap object, and the annotations. Let's see how to work with vectors first. Enable the Freehand tool to draw freehand by clicking and dragging on the document. You can also try Live Sketch and Smart Drawing to have your strokes and shapes smooth and adjusted automatically. With the Polyline tool, click several times to drop straight segments and click and hold to draw freehand as you like. Segments and curves follow one after another until you double-click or close the shape. Use the three-point curve to drop arcs by clicking and dragging to define the basic segment, and then release and click to define the arc. To draw curves, you can use the Bezier, the Pin, and the B-Spline tools. With B-Spline,
you drop curves by clicking several times, double-clicking to apply. With Measure and Pen, click to define straight lines and click and hold to draw curves with the help of the tangents represented as blue dashed arrows. To drop regular shapes and circles, you can enable the tools between rectangle and polygon and click and drag on the document. You can also use common shapes to drop other shapes, selectable from the bar on top. With Artistic Media tool, you can drag artistic sketches, selecting trace style, properties, and width on top. CorelDRAW has several drawing aids to help you with your drawings. On top, you can enable and disable rulers, grids, and guidelines. You can change the measurement unit used by right-clicking on any ruler. Guidelines are very useful to take references at defined horizontal and vertical positions. You can drop any by dragging from any ruler. Whereas, use your mouse wheel to zoom in and out. CorelDRAW includes several snapping options, all collected under Snap To above. You can snap to the grid, the guidelines, or several object key points, including nodes, edges, midpoints, intersections, and centers. Now let's see how to manage these vectors. Enable the Pick tool and click on any curve to select it. Then click and drag to move it, or use the black nodes to scale it properly. If you click once again, the nodes will change so that you can 2D rotate or skew the object. Move the central node to change the rotation point if needed. To edit the selected object appearance, you can use the bar on top or the Properties panel on the right. Under Outline, adjust the line color, its thickness, style, its corners and endpoints. Under Fill, you can apply filling in several ways by adding any uniform color or any gradient with fountain fill. Selecting color and transparency level for each marker and setting gradient direction at the bottom. With vector or bitmap pattern fill, you can apply patterns by either using vectors or images. Whereas, to edit the vector shape, you can use all the tools collected inside the second button of the toolbar. With the Shape tool, you can move nodes and tangents to refine the vector shape, and double-click on it to add new nodes if necessary. Enable the other tools to apply nice effects by clicking and dragging over the vector paths. Always use Control or Command and Z to undo any action if you need. Let's see how to work with images. In respect to vectors, these are pixel rendered objects that may lose quality if you reduce their size or edit these deeply. To import one, go to File, Import, and browse for it. Then click and drag on the document to fix its correct size with the help of CorelDRAW. You can enable the Pick tool to move, scale, and rotate it as seen for the vectors. Each image is delimited by a vector contour that can be edited and cropped with the Shape tool or other vector tools just seen. You can also vectorize the image by going to Trace Bitmap above, getting a group of vectors, realizing the image that you can manage and modify just like simple curves. Moreover, you can select the image and open the Properties panel to apply several effects on it. Under Transparency, you can apply uniform, gradient, or pattern transparent effects, just like the shape fillings just seen.
Click on No Transparency to remove any transparency effect instead. With bitmap effects, you can apply several effects and corrections. Click on the plus button to browse for the effect and adjust its properties while checking the image. Inside the Adjust section, you find all the adjustments to correct the image brightness, contrast, saturation, and much more. All these effects will be listed above in order with several buttons on the right. Use the pencil to edit the effect properties and the I button to turn it on or off. You can also change the effect's order by pulling one up or down. To drop text and annotations, you can enable the text tool and click and drag on the document to define a text area under dash contours. This delimits the maximum text spread as you type in. If you go over it, its contour becomes red and hides part of the text content. In this case, you can click and drag the nodes to extend the box as you need. Moreover, you can enable the Pick tool to select and move, rotate, and skew the text box as seen for other objects. You can also adjust the text font, size, style, and colors from the top bar or the Properties panel. Make sure to select any text or changes won't be effective at all. You can set the colors for the text fill, its background, and outline. At the bottom, manage tabs and customize the text characters and switch to paragraph to adjust text indentation and distribution. With the Pick tool, you can select any object and use Control or Command and X, C, and V to cut, copy, and paste it. You can also select and edit multiple objects by clicking and dragging over these. To see and manage all the elements inside your document, you can open the Objects panel. You can show or hide any object with its I button and block any modification on it with the Lock button. You can also click and drag any through the list to change its order of visibility, especially in case some objects overlap. You can apply several effects such as shadow, contours, distortion, and extrusion with the effects tools at the bottom. Most of these work on vectors and some on image borders as well. Select one and click and drag to apply. If you enable the Extrude tool, you will add some 3D extrusion that gets updated in case you edit its basic shape section. You can adjust its direction with the black cross and its total length with the small white block. Always with the Extrude tool, you can click once on the extrusion and click and drag to rotate it, or drag from its green circle to rotate around its axis. Consider that you won't be able to adjust the extrusion direction after this, as you can see from the white cross. You can also select the extrusion and set its properties above, including type, 3D rotation, and color, taking the shape filling color, an independent solid color, or a cool gradient. You can also correct its bevels and add up to 3 lights from different directions. Use Clear Extrude to remove the extrusion effect. To save your project, go to File and then to Save As. CorelDRAW projects are all saved under a CDR file format with all your object properties and their placement over the document. Choose other formats, such as PDF,
to render and print the document, or SVG to upload it on the web. Thank you very much for watching this tutorial. Make sure to visit our YouTube channel and our official website for other free tips and extras. Baik, itu tampilan dari tutorial penggunaan CorelDRAW ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu dengan tampilan dan presentasi Ibu yang sampaikan tadi? Untuk sekarang belum sih, Bu. Belum, mungkin kalau udah praktek. Iya, udah praktek baru. Ya. Iya, itu intinya sebenarnya prosesnya hampir mirip dengan Photoshop ya, cuman hasilnya aja nanti yang akan berbeda karena memang kan Corel itu basisnya vektor ya. Oke, kalau begitu coba kita Ibu tampilin ya. Corel. Ibu akan kasih tugas untuk hari ini membuat kartu nama ya. Sebentar. Hari ini kalian coba dulu membuat kartu nama dengan menggunakan Corel ya. Silakan buka saja dulu Corelnya. Sudah dibuka semua. Belum, Bu, saya masih install. Si install. Iya. Oke. Saya akan coba praktek ya. Kita akan membuat kartu nama. Jadi tugas hari ini pertemuan ke-8 ini kartu nama. Nah, ini mungkin sekalian juga Ibu akan memperlihatkan bagaimana cara penggunaan Corel ya. Jadi, sebetulnya lebih mudah sih dibandingkan Photoshop. Jadi, misalkan kayak membuat tulisan, nanti tinggal klik ini aja, nanti akan muncul, nanti tinggal Anda ketik. Nah, nanti kalau misalkan Anda mau membuat yang lain, ininya ke sini dulu. Misalkan Anda akan merubah tipe hurufnya. Tinggal Anda pilih ini. Misalkan gini. Untuk ukuran tinggal pilih yang ini misalkan. Ya. Nah, ini kotaknya tadi Ibu buat tinggal gitu aja. Tapi kalau misalkan mau Anda kasih warna di sebelah kanan ini ada pilihan warna ya. Tapi kalau misalkan Anda mau memilih warna lain,
tinggal klik yang sorry, kalau ini garis ya, tinggal pilih yang ini misalkan gitu. Untuk pilihan warnanya. Kalau misalkan Anda akan membuat titik ini, tinggal klik. Nah, untuk garisnya juga bisa di warna lain ya. Misalkan pakai warna putih. Untuk ukuran garisnya tinggal kita tentukan, misalkan maunya tebalnya 2 points. Dan garis juga kan macam-macam nih, ada garis putus-putus, seperti itu. Nah, supaya garisnya bisa mengikuti ininya, klik scale with image, maka akan seperti ini. Nah, kita perbesar pakai ini ya, sama kayak korek. Ingin merubah warnanya supaya kontras. Lalu sekalian Anda coba ya. Lalu saya akan membuat apa ya, gambar yang terpotong misalkan. Kasih dulu warna biru. Saya akan membuat gambar misalkan bolong gitu ya. Nah, sebetulnya ini bisa dipotong juga ya. Ini caranya dengan menggabungkan kotak ini dengan segi 5, tinggalkan ditekan juga shift, nanti dia akan bergabung. Kalau bergabung nanti kita bisa memotongnya, atau bisa dia intersect, atau misalkan menggunakan simplify, atau misalkan menggunakan trim. Nah, ini minus back, jadi mengurangi yang birunya. Kalau yang ini mengurangi yang depannya. Karena kita tahu ya, kalau di gambar yang saya tampilkan di sini, kalau yang birunya itu adalah background, yang kuningnya adalah foreground. Saya akan membuat potongan di trim. Sorry. Akan meminus yang depan. Mungkin sambil Anda coba ya, tapi kalau misalkan ada kendala, nanti Anda tinggal screenshot, nanti tampilin ke saya. Ya, seperti ini. Ini ya kalau trim ya, jadi ini minus front. Gitu. Untuk kembali ke semula, Ctrl Z ya. Sama. Sebetulnya kalau Corel itu jarang orang yang menggunakan Corel itu untuk edit gambar ya. Biasanya kalau edit gambar ya foto biasanya tetap menggunakan Photoshop. Jadi biasanya kalau Corel itu lebih ke tracing gambar. Mungkin Anda akan, nah untuk tampilan import ya,
Ini adalah import cara mudahnya, praktisnya. Jadi ini untuk menampilkan gambar. Misalkan saya akan menampilkan gambar. Nah, ini ya. Nah, kalau untuk supaya memodifikasinya ini menggunakan tracing. Nah, ada yang quick trace, pilihannya ada underline, ada outline. Jadi hanya bagian-bagiannya yang diperlukan. Di sini ada yang outline-nya aja, ada yang interline-nya aja. Ya. Tapi saya akan coba menggunakan quick trace. Nah, ini sebenarnya udah ter-tracing, hasilnya beda ya. Tapi, kedua, ini salah satunya yang saya trace. Nah, kalau kita lihat hasilnya beda. Nah, kalau yang tadi diimpor ini masih bitmap ya. Kalian lihat ya masih ada ini. Nah, sementara ini udah di tracing akhirnya menjadi vektor. Hasilnya seperti ini. Ini masih nyatu ya gambarnya. Kalau misalkan ini bisa kita, nah ini akan terpisah-pisah. Oke, silakan Anda buat latihan membuat kartu nama ya. Kartu nama Anda sendiri ya yang dibuat. Tentunya di dalam kartu nama itu kan ada nama, ada alamat, ya, ada email, dan ada logo, terutama kalau misalkan perusahaannya. Nah, ini ada satu. Nah, konseptual ini bila mana kita akan misalkan membuat oval, bisa seperti ini, langsung seperti ini. Kalau kita akan merubah bentuknya, ini tinggal klik kanan, pencet convert to quotes, tinggal kita klik misalkan sini, ini kita hilangkan di del, akhirnya seperti ini. Kalau Anda ingin merubah. Atau menggandakan, bisa tarik, klik kanan, akan muncul seperti ini. Nah, bila mana misalkan menampilkan gambar, tapi ini di bawah ya, posisinya, jadi kita tinggal masuk ke objek. Nah, di sini ada tampilan order to front object, maka akan muncul seperti ini.
Nah, ini kalau misalkan membuat gradasi ya. Nggak pindah-pindahkan saja sih. Tuh. Ya, kurang lebih seperti itu ya, menggunakan gradasi. Atau misalkan Anda mau membuat tekstur. Oke, silakan dicoba dulu ya, membuat kartu nama ya. Itu hanya sekedar dari ibu aja. Membuat contoh. Silakan membuat kartu nama sendiri. Kartu nama Anda ukurannya 7 kali 7 kali 14 cm. 14 lebaran ya. 7 kali 10 ya. 7 kali 12. Ukuran hurufnya, ukurannya minimal 9, maksimal 12. Kartu nama Anda sendiri, ya, alamat Anda sendiri, email, nomor telepon. Lalu nanti cantumkan logo. Nah, logonya itu nanti yang kalian kerjakan di AI, yang tugasnya Budika. Tapi untuk sementara kalian coba buat dulu kartu nama Anda sendiri. Ya, jadi tolong dikasih elemen-elemen, baik itu warna, tekstur, ya. Boleh garis, boleh ada kotak-kotak, dan lain sebagainya. Silakan. Kalau selama proses Anda kerjakan itu ada kendala, silakan screenshot dan tampilkan ke Ibu ya. Silakan dimulai. Ibu, maaf mau tanya. Iya, silakan. Untuk ukurannya tadi berapa? Ukuran kartu nama? Bebas atau? Biasanya kartu nama itu antara 6 kali 10 ya. 6 kali 10. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ntar kalau hurufnya minimal 9, maksimal 12. 12 kebesaran kalau untuk kartu nama. Karakter hurufnya maksimal 2 ya. Untuk warna maksimal 3. Soalnya di dalamnya ada unsur shape-nya, ada unsur titiknya, ada garisnya, terserah. Terus pokoknya saya melihat hasil Anda membuat kartu nama di Corel. Silakan kerjakan. Kalau yang ada yang masih bingung, silakan ditanyakan ya.
Misalnya akan mengubah kotak jadi segitiga yang seperti Ibu tadi tampilkan, atau misalkan mengubah lingkaran jadi oval. Ibu ini kalau mau nge-zoom artwork, gimana caranya, Bu? Mau apa? Nge-zoom artwork. Mau zoomnya? Mm-mm. Bentar Ibu share screen-nya ya. Ini kan ada tanda zoom kan? Eh, Udah ada. oh Ya. ya, ha. Nah, ini tinggal Anda drag aja, nanti akan memudahkan gini. Oh gitu. Oke, Ya. makasih Bu. Ini Anda bisa membuat kotak, lingkaran, ya, lalu mengaplikasikan teks, ya, warna. Ini kan itu aja dulu yang Anda kerjakan. Untuk modifikasi gambar nanti aja.
Bu, saya bingung, Bu. Kenapa, Dwi? Eh, ini mau apa ya, kayak, bentar, saya share screen boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Oke. Hmm, Ya, Nah, ini saya mau bikin ini, Bu. Dia jadi ada kayak garis gitu di dalam sini. Tapi kayak nggak bisa, kalau bikin kotak gitu nggak bisa ini loh, Bu. Saya cuma mau ngambil outline-nya ini doang warna putih. Caranya gimana, Bu? oke. Eh, Sudah, itu ya. Ibu kasih contoh dari Corel Ibu ya. Oke, Bu. Ya. Jadi caranya, bentar ya. Jadi warna hitam. Terus Anda akan membuat eh, garis putihnya aja kan, ya. Di sini ada menu ini kan, kelihatan Wi, menu yang ini yang gambar pen. Nah ini tinggal klik. Anda mau warnanya warna apa? Putih ya tadi ya. Nah ini tinggal milih aja warna putih. Oke. Nah gitu Wi. Makasih, Bu. Oke. Bisa. Bisa. Nah, di situ pun Anda bisa menampilkan misalkan Anda mau tebal tipisnya Hmm, bisa disesuaikan. Bentar. Yang milimeter itu ya, Bu? Ya, betul. Oke.
Ya, udah lemot di sini. Gitu aja ya. Bisa di situ juga ada garis putus-putus ya. Oh ya, makasih Bu. Nah, oke.
Praktek. Nanti suruh presentasi. Ya. Ibu Suyatno mau nanya.
Silakan Nazila. Nanya apa? Bukan saya Bu, tapi Suyatno Bu. Silakan siap. Tazila. Ini Silakan Bu, kalau ada. Ya, saya, oh ini, kan tadi udah saya grup ya. Itu buat di ungroupnya itu gimana ya Bu? oh, sebentar saya share screen ya. Nah, misalkan ini ya, misalkan di sini, sebentar saya trace dulu. Nah, ini kan masih ke grup. Kalau di sini ada tampilan ungroup sini. Udah kelihatan Suyatno? Di mana itu ya Bu? Di atas. Ini tampilan praktisnya di atas ini. Kan sini ada ungroup, tapi ungroupnya itu kalau yang di sini kan pixel yang Coba. besarnya, ini kalian pixel ini. Bisa? Masih? Ada Bu, ada. Udah bisa. Sudah dicoba? Iya Bu. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ibu saya Ya. mau nanya beneran Bu. Iya, silakan Tanzila. Udah beneran sekarang. Kalau ya? mau clipping mesh kayak gimana ya Bu? Clipping mesh, bentar saya share screen. Ya. Di sini ada. Sebentar ya, saya lupa. Bentar, ini harus dibuat dulu. Saya belum share screen ya? Belum Ibu. Bentar ya. Bentar ya, ini bentar agak ini Corelnya bentar.
Bentar ya, agak nge-hang nih.
Sorry, di mute ya tadi. Sudah dicoba Tanjila? Iya Bu, sedang dicoba. Ya, masuknya di objek ya. Sesi 7 kita udah selesai ya. Mungkin nanti setelah ini tapi tidak ada istirahat, kita akan melanjutkan lagi langsung ke sesi 8 ya, supaya waktunya bisa lebih cepat lagi selesainya ya. Baik, saya selesaikan dulu untuk sesi 7-nya. Nah, habis ini sesi 8 kita masih tetap kita latihan kartu namanya sampai selesai ya. Dan mungkin nanti masing-masing akan mempresentasikannya. Ya. Baik, Bu. 7 selesai dulu. Sesi 7 sudah selesai. Sebentar, saya mohon izin foto dulu untuk sesi 7 ya.